Menurut versi saya ada kategori kebejatan moral gitu, dalam perspektif dirinya sendiri aja dibohongi gitu, sebelum dia membohongi banyak masyarakat. Perbuatan tercela gitu ya, bahasa kasarnya bejat. Antar tetangga akhirnya bisa saling ribut, apalagi menjelang tahun politik. Kita lihat di media sosial, begitu banyak penyebaran fitnah dan segala macam. Sekali kita lihat itu banyak sekali orang melakukan fitnah, memaki-maki dan segala macam. Kalau kita paksakan masuk ke pokok perkara sementara bukti tidak ada, kan berarti sudah masuk ke pokok perkara kalah. Ini konsekuensinya tidak bisa gugat ulang, bisanya banding kasasi. Tapi kalau banding kasasi dengan kondisi seperti ini, kami yakini kalah seterusnya. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan, buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli. Nah, karena kebohongan yang begitu luas ini, Gus Nur kemudian membuat kesimpulan semua ini dusta, kecuali setelah melalui sebuah metode pencarian kebenaran yang diyakini oleh Gus Nur, yaitu dengan mubahalah. Ya Allah, ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku, matikan aku ya Allah, dalam kondisi kafir, dalam kondisi kafir. Jajane ngawur, rumangsa kalah ra iso nampa, akhire sumpah mubahalah. Kowe iki ngopo ta, Nur? Iki sumpahe karo sapa? Ya Allah, maafkan saya kalau ini salah di matamu. Saya tidak punya pilihan lain, ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah di dalam pandanganmu. Saya sudah putus asa, ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu. Terpaksa jalan ini aku ambil, ya Allah. Ya Allah, kalau ini riya, kalau ini sensasi, kalau ini popularitas, kalau ini main-main, maafkan saya, ya Allah. Bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main, ya Allah. Si jenenge sumpah mubahalah itu pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Dan itu juga dulu kan pernah Rasulullah melakukan itu, cuman yang ditantang oleh Rasulullah akhirnya kan mengundurkan diri, gak jadi itu. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menahan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Bambang Trimulyono dan Sugiknur Raharja alias Gus Nur. Kini, kedua tersangka ditahan di rutan Bareskrim Polri. Saat ini, kasus ujaran kebencian dan penistaan agama yang melibatkan Saudara SNR dan Saudara BTM dan perkara ini ditangani oleh Diksiber Bareskrim Polri telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri, pada kepolisian yang telah bertindak cepat, meskipun ini sebetulnya sudah sangat lama sekali, sudah begitu banyak pengaduan-pengaduan dari keluarga besar NU, dari Ansor, pengurus cabang NU di berbagai macam tempat. Kami tengarai Nur Sugi ini sudah sejak lama menyebarkan ujaran kebencian, tendensius sekali terhadap keluarga besar Nahdlatul. Aku khilafah, aku khilafah, aku khilafah, aku khilafah. Salahnya apa khilafah itu? Nggak ada, itu pengajaran setelah lihat bagus. Apa itu? Khilafah? Ya, karena nggak paham. Kalau paham ya nggak. Dari dulu khilafah saya mah. Mau ada goro-goro mau enggak ya khilafah aja udah. Khilafah harga mati? Enggak juga, saya harus hidupkan itu. Karena udah lama mati, saya harus hidupkan. Karena khilafah bukan punya HTI. Khilafah itu ajaran Islam. Jadi kita bagi yang mengerti, silahkan terus diskursuskan khilafah. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia.
orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Khilafah itu di hati. Aku ngomong apa salahnya kan? Gak ada salahnya khilafah. Yang aku omongkan kan memang fakta. Ayo, mubahalah sama saya. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Ketika diproses itu mereka teriak bahwa kebebasan berbicara dihambat di negara ini, bahwa para tokoh-tokoh ini yang berteriak ketika dipidana seolah-olah negara atau pemerintah mengkebiri kebebasan berbicara mereka. Informasi itu valid, benar atau tidak? Kalau valid atau benar, bahaya sekali kita punya presiden yang tidak memenuhi syarat, yang tercela karena menggunakan ijazah. Substansinya kita tidak meyakini mana yang benar atau mana yang salah, tapi kita mau uji di pengadilan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Dicabut itu kenapa, Pak? Sebagai lawyer itu kan kita punya prinsip, membela klien itu harus menang mutlak, itu yang pertama. Kalau tidak, menang sebagian. Kalau tidak, draw. Kalaupun kalah, menunda kekalahan. Ini yang saya bilang, sebenarnya para tokoh-tokoh ini memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kebebasan berbicara itu tidak harus dengan cara seperti itu. Tapi anehnya ketika mereka terkena kasus, ketika dipidana mereka teriak-teriak bahwa ini rezim anti kebebasan berbicara. Bambang Trimulyono telah resmi mencabut gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meski sudah menjalani sidang perdata pertama pada Kamis 27 Oktober 2022. Menurut kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kosinuddin, surat pencabutan perkara ijazah palsu Jokowi tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pencabutan dikarenakan penetapan kliennya sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama dan ditahan menjadi salah satu kendala. Nah, dalam kasus Bambang Tri, di strategi kami adalah bukan dalam konteks menunda kekalahan, bukan dalam konteks untuk menang sebagian, tetapi kami ingin fokus bahwa masalah ini jangan dulu masuk ke pokok perkara, sehingga suatu saat digugat lagi masih bisa. Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menilai, penggugat ijazah Jokowi mencabut gugatannya dengan alasan karena penggugat ditahan atas kasus dugaan penistaan agama dan yang mereka lawan penguasa tidak akan menang. Tentu ini alasan yang mengada-ada karena penahanan atas kasus lain tidak ada hubungannya dengan gugatan, ujar Teddy melalui keterangan tertulis pada Sabtu 29 Oktober 2022. Teddy menyayangkan pihak-pihak yang membuat isu ijazah palsu tersebut justru malah mencabut gugatannya. Menurut dia, isu ijazah palsu Jokowi itu sudah terlanjur digunakan untuk menyerang orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kalau kita paksakan masuk ke pokok perkara sementara bukti tidak ada, kan berarti sudah masuk ke pokok perkara kalah. Ini konsekuensinya tidak bisa gugat ulang, bisanya banding kasasi. Tapi kalau banding kasasi dengan kondisi seperti ini, kami yakini kalah seterusnya. Mereka yang membuat isu, mereka yang membuat dugaan ijazah palsu, mereka yang berkoar-koar punya bukti, mereka juga yang mencabutnya. Isu sudah terlanjur digunakan untuk menyerang Jokowi. Jokowi terzolimi atas kasus ini. Anehnya, kini mereka memframing seolah-olah terzolimi, pabar Teddy. Menjawab keraguan sejumlah pihak mengenai keaslian ijazah sarjananya, Presiden Joko Widodo menghadiri reuni kecil dengan teman kampusnya di Yogyakarta. Selain bernostalgia, teman-teman kuliah Presiden Jokowi juga membawa ijazah masing-masing.
Teddy menilai dengan dicabutnya gugatan tersebut maka akan merugikan Presiden Jokowi karena tidak ada yang menang dan kalah. Ini apa ada suap, apa ada tekanan-tekanan, atau ini strategi? Saya jawab ini strategi hukum supaya ada pergeseran dari nilai perdata ke tata negara. Saya mau tegaskan terkait pencabutan kasus ini, tidak ada tekanan. Saya klarifikasi, tidak ada tekanan baik ke saya pribadi atau ke tim, atau nggak ada kompensasi apapun dari kekuasaan. Maka isu ijazah palsu bisa terus digunakan. Bahkan isu ini bertambah seolah-olah ada campur tangan kekuasaan sehingga mereka tidak akan bisa menang, terang dia. Menurut dia, apabila tahu tidak akan menang, mengapa penggugat tetap melakukan gugatan ijazah palsu tersebut? Saya dari awal yakin bahwa penggugat sama sekali tidak memiliki bukti kuat. Karena ijazah Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU di 2 kali pemilu dan di 3 kali pilkada. Semua lolos, artinya keabsahannya diakui, kata dia. Tapi ada satu kondisional objektif juga, yaitu kalau bahasa Quran ya, sampai unta masuk lubang jarum pun, unta masuk lubang jarum kan nggak mungkin. Itu dalam bahasa kita nggak bakal menang, dan kalau kondisi kekuasaan masih dipegang si fulan ini gitu. Kalau gugatan tidak dicabut, maka isu ijazah palsu akan berhenti karena tidak memiliki bukti. Tapi dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka isu ini akan bisa digunakan lagi oleh para pihak yang ingin membuat kegaduhan di negeri ini, jelas Teddy. Seperti diketahui, Bambang Trimulyono mencabut gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis 27 Oktober 2022. Menurut kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kosinudin, surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan perkara sudah diterima oleh Pengadilan Negeri pertanggal hari ini, 27 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kata Ahmad Kosinudin dalam konferensi pers secara daring pada Kamis 27 Oktober 2022. Jadi Bang Egy dan Bang Ahmad Kosinudin ini mencurigai bahwa ini adalah upaya untuk mempersulit. Saya mengalami, karena tahun lalu saya pernah gugat Jokowi yang 66 janjinya itu. Nah, dengan dasar pengalaman itu, kita wanti-wanti seperti yang diterangkan tadi. Lebih baik kita cabut dulu. Dia menerangkan penetapan Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala. Sebab, kata Kosinudin, penahanan kliennya akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Sementara, menurut Kosinudin, kliennya yang mempunyai akses terhadap saksi dan data-data. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami, kata dia. Kosinudin mengatakan para saksi ini hanya percaya pada Bambang Tri, bukan yang lain. Sementara kliennya ini dalam kondisi ditahan. Mengapa buku yang sudah lewat penelitian versinya Bambang merupakan satu karya ilmiah dia, yang kemudian dari perspektif hukum perdata itu menjadi properti, maksudnya kemilikan dia kan meneliti, ternyata dalam penelitian dia ada ijazah palsu dugaan dia. Saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena klien kami ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi-saksi tersebut tadi hanya percaya pada Bambang Tri. Kalau kami yang menghubungi akan menjadi problem, ucap dia. Oleh karena itu, pihaknya mengambil langkah untuk mencabut gugatan tersebut. Menurutnya, pencabutan perkara tersebut akan menutup kasus atau kasus dianggap tidak ada. Seperti diketahui, Bambang melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas dugaan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Ijazah tersebut digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Gugatan Bambang Tri didaftarkan pada awal bulan ini.
Bang Egy menduga penangkapan Bambang Tri ini adalah dalam usahanya untuk mencegah proses hukum di perkara. Iya, dapat dipastikan begitu. Dan juga dugaan kuat saya, jika Jokowi belum membawa yang aslinya ke pengadilan, saya masih menduga dia nggak punya ijazah asli.